Puji Tuhan, selamat malam buat semuanya. Semoga suara saya pada malam hari ini bisa terdengar. Eh, Syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Saya masih berada di luar soalnya karena situasinya nggak memungkinkan untuk bisa di live ya. Tadi saya udah coba tunggu tapi ternyata nggak bisa. Nah, saya jadi harus berhenti dulu untuk menunggu ya. Tadinya mau live dari jalan tapi sebaiknya kayaknya sih lebih baik eh, begini saja ya. Saya mampir sebentar ya. Puji Tuhan. Tanpa berlama, mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya sudah berdoa tadi untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini bukan dari ayat yang yang jarang kita dengar, tapi dari ayat yang udah sering kali kita dengar dan banyak kali diperdengarkan atau dikotbahkan untuk anak muda. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Sekali lagi 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini adalah ibadah pertama atau ibadah di awal ya dari pemuda remaja secara komunal dari program pemuda remaja. Jadi pada malam hari ini saya percaya bahwa kalian sebagai pemuda remaja GPDI Shalom, kalian semua memiliki keteladanan. Nah, bukan tanpa sembarang atau bukan tanpa kebetulan bahwa Paulus menuliskan ayat ini untuk Timotius. Jadi sekali lagi bukan kebetulan, tetapi Paulus menuliskan ayat ini sebagai pesan atau nasihat kepada Timotius itu karena mempunyai alasan. Nah, alasannya itu apa? Kalau baca dari ayat-ayat sebelumnya, ya pasal-pasal sebelumnya, maka kita bisa tahu bahwa Timotius ini ada di dalam suatu jemaat, ya, jemaat yang pada saat itu hidupnya itu tidak benar, hidupnya itu tidak mencerminkan akan hal-hal rohani, sehingga di situ banyak sekali yang terjadi. Nah, Paulus di ayat sebelumnya dari kitab 1 Timotius itu berkata begini, ya, beritakanlah, ayat yang ke-11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadi Paulus menyuruh Timotius untuk mengajarkan apa? Salah satunya begini, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Lalu kemudian apa? Beribadahlah sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Terdidik dalam soal-soal pokok iman dan ajaran sehat. Nah, sehingga Paulus tahu tugas Timotius itu sebagai seorang yang muda itu sangat berat, bukan hal yang gampang. Ya, maka dari itu kemudian Timotius dianggap perlu, tidak mengapa bahwa Timotius itu ada diutus ke satu pelayanan yang mayoritas itu orang-orang yang lebih tua daripada dia, mungkin secara usia, ya, atau mungkin mengiring Tuhannya itu sudah lebih tua. Biasanya kalau orang yang lebih tua itu biasanya itu kan pasti merasa bahwa mereka lebih tahu, ya, Nah, Timotius itu diajarkan oleh Paulus bahwa kamu jangan sampai seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sebenarnya kenapa? Bukan tanpa alasan loh, bukan serta-merta kemudian orang nggak menganggap Timotius itu rendah karena dia muda, bukan tanpa alasan, tetapi orang tidak akan menganggap Timotius itu rendah walaupun dia masih muda itu karena ada alasannya. Alasan yang pertama yaitu adalah teladan, ya. Teladannya apa itu? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Nah, dalam perkataan, anak-anak muda ini kan kalau nyeplos nih
pasti banyak ya kalimat-kalimat gaul. Nah, tidak mengapa kalimat gaul, tante sama om gembala itu mencoba mengimbangi kalian gitu ya dengan kata-kata gaulnya kalian. Tapi yang disayangkan kalau sampai keceplosan untuk perkataan-perkataan yang nggak berkenan. Ya apalagi ada sekarang istilah yang kemarin sempat diributkan menjadi viral itu, ada kebun binatangnya. Nah itu jangan sampai kemudian terjadi ya. Itu sebabnya Paulus katakan bahwa orang nggak akan nih nganggap kamu rendah karena kamu muda, kalau kamu ini bisa jadi teladan buat orang-orang yang percaya. Itu dalam hal apa? Yang pertama ada dalam perkataan ya, kayak tadi contohnya. Lalu yang kedua apa? Dalam tingkah laku. Tingkah lakunya ini apa sih? Tingkah laku itu adalah yang manis, yang elok, ya yang bagaimana ya, tidak membuat orang lain itu jadi selalu istilah tante tuh gini, kita itu hidup itu nggak sendiri. Jadi jangan sampai kalau kita masuk di satu lingkungan orang, malah orangnya itu jadi dengan kehadiran kita tuh malah jadi, aduh dia lagi, nggak enak lah kalau ada dia, beginilah begitulah begitu ya. Itu dalam tingkah laku. Kenapa? Karena tingkah lakunya nggak enak gitu ya. Yang ketiga itu dalam kasih. Dalam kasih itu kenapa? Nah besok itu dunia sebagian besar merayakan Valentine. Ingat ya, kita nggak merayakan Valentine, tapi kita menggunakan momen itu gitu loh ya. Jangan kita rayakan Valentine-nya gitu, tapi karena tante nggak setuju kalau merayakan Valentine-nya, tapi menggunakan momen Valentine itu untuk hal-hal yang positif. Misalnya menggunakan Valentine itu sebagai acara di gereja, itu nggak masalah gitu. Kenapa? Karena bisa merangkul jiwa. Tapi kalau yang namanya kasih sayang itu kan harus dilakukan setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap menit ya. Jadi kita nggak boleh merayakan Valentine-nya ya, karena kita bukan itu, tapi kita bisa menggunakan momen Valentine itu ya. Oke, dalam kasih itu harus terlihat. Kalau misalnya begini, seseorang membenci saudaranya, maka dikatakan ia tidak mengasihi saudaranya itu. Bahkan lebih daripada itu, bahwa ia sudah membunuh saudaranya dengan kebencian. Nah hati-hati ya pemuda remaja GPDI Shalom, kasihnya kalian itu harus terlihat. Kalian harus bersatu, kalian harus kuat di dalam kasih. Sehingga ketika kalian kuat di dalam kasih, maka kemudian kasih kalian itu bisa terlihat membawa perubahan bagi orang-orang yang percaya. Teladan bagi siapa? Bagi opung-opung yang ada, bagi orang-orang yang lebih tua dari kalian, bagi papa mama kalian. Oke? Lalu yang berikutnya dalam kesetiaan. Nah, firman Tuhan katakan begini, orang benar itu banyak ya, orang baik itu banyak, tapi orang setia siapa bisa menemukannya, siapa bisa dapetin tuh orang setia. Nah kesetiaan itu adalah hal yang langka. Tapi ingat, jangan kita merasa diri kita setia, karena begini, setia itu bukan bicara hanya melalui perkara-perkara besar ya, tapi setia itu juga berbicara yang paling sangat penting adalah setia dalam perkara kecil. Setia jangan cuma pikir begini, saya kan datang ibadah, saya pokoknya ibadah terus hari Minggu gitu. Bukan begitu, saya kan setia, saya kalau disuruh misalnya melayani jadi singer ya saya oke jadi singer gitu. Bukan bicara begitu aja, tapi setia yang paling kecil itu setia dalam hal apa? Itu adalah setia, misalnya contohnya adalah soal waktu. Kalau misalnya sudah bilang kita latihan ya, contoh nih paling gampang sekali buat pelayan altar yang hari Minggu bertugas, misalnya jam 8.30 kita sudah latihan ya. Karena kenapa hari Minggu, hari-hari ini mungkin lebih banyak di hari Minggu, kenapa? Karena kita menghindari juga kumpulan-kumpulan yang terlalu banyak atau terlalu sering-sering.
sehingga dibuatlah latihan itu pada hari Minggu. Nah, datanglah gitu pada jam 8.30, jangan datangnya jam setengah 10, apalagi sudah mendekati jam 10. Bagaimana mau melayani Tuhan kalau seperti itu gitu ya. Oke. Itu dalam kesetiaan. Jadi jangan merasa diri sudah setia tapi kemudian ternyata orang lain melihat, waduh, sebenarnya dia juga nggak setia dalam hal waktu gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir dalam kesucian. Nah, kesucian ini dalam banget. Kesucian itu banyak hal. Contohnya apa? Misalnya di dalam perbuatan-perbuatan kita gitu ya. Nah, bicara mengenai kesucian, ini anak muda ini lagi luar biasa loh masalah kesucian. Kenapa? Karena coba tante bicara mengenai hal yang sudah harus diketahui juga oleh pemuda remaja. Contohnya apa? Misalnya banyak yang sekarang pacarannya nggak sehat. Contohnya apa? Ya sudah tinggal sama-sama tak sebelum menikah, lalu kemudian ini dan itu, yaitu tidak menjaga kesucian. Ya, kesucian itu juga terkait dengan apa? Dengan perkataan. Kesucian terkait dengan apa? Dengan tingkah laku. Nah, jadi pemuda remaja yang pada malam hari ini beribadah pada ibadah yang pertama, doa daripada Om Gembala dan Tante Gembala buat kalian adalah, mari jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita masih muda, tapi kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Teladannya itu apa? Menjadi contoh. Nah, tapi orang tidak akan menganggap kita rendah karena kita muda. Ada alasannya. Jadi nggak serta-merta kita, jangan anggap saya rendah ya. Saya ini walaupun masih muda tapi saya kan hebat. Nggak begitu. Tapi ada alasannya. Alasannya itu apa? Yaitu bisa menjadi teladan dalam perkataan, bisa menjadi teladan dalam tingkah laku, bisa menjadi teladan di dalam kasih, bisa menjadi teladan dalam kesetiaan, bisa menjadi teladan di dalam kesucian. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah ibadah kalian pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan dari awal sampai dengan akhir. Dan pasti besok kita bertemu. Jangan lupa hal yang kecil itu di dalam waktu. Melayani Tuhan itu bagiannya adalah setia di dalam waktu. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, firman Tuhan pada malam hari ini sudah ada bagi pemuda dan remaja GPDI Shalom dalam ibadah mereka. Biarlah mereka bisa menjadi teladan yang benar-benar dapat diandalkan untuk orang-orang percaya, terutama untuk komunitas internal GPDI Shalom. Baik itu di dalam perkataan, baik dalam tingkah laku, baik dalam kasih, di dalam kesucian, bahkan juga banyak hal mereka dapat menjadi teladan dalam perkataan-perkataan mereka. Terima kasih Tuhan, doa hamba-Mu, Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati masa depan mereka, Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah mereka, walaupun kami tidak bersama-sama tapi kami mendoakan mereka, dan Tuhan tolong kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati, haleluya.